Halo, assalamualaikum. Hari ini saya jalan-jalan lagi di Lembur Pakuan. Cuman untuk hari ini tuh terasa banget di Lembur Pakuan, capek ya karena banyak banget, makin hari itu makin banyak pengunjung Lembur Pakuan, dan di luar gerbangnya juga padat banget, itu parkiran sampai membludak ke lapang sepak bola Desa Sukasari. Di Taman Buni Sora, kalau di Taman Buni Sora udah menjadi ciri khas ya, kalau untuk dari Dinas Pendidikan Purwakarta itu memberikan edukasi permainan tradisional di Lembur Pakuan ini. Tapi kalau misalkan permainan tradisional anak-anak ini mau dibawa pulang oleh anak-anak, bisa membelinya sekitar 10 sampai 15 ribu ke ibu-ibu yang ibu penjaga ini yang nungguin permainan tradisional di sini. Membludaknya pengunjung Lembur Pakuan bukan tanpa sebab, pasti udah ya, kita tahu informasi dari YouTube, berbagai channel yang menyajikan tentang Lembur Pakuan, sampai-sampai yang tempat pendaftaran ini nggak pernah sepi. Apalagi emang dari dulu juga ini nggak pernah sepi, cuman makin sini makin banyak yang daftar, dan belum tentu ini juga bisa bertemu dengan Kang Dedi ya. Ibaratnya kayak apa ya, susah sih kalau untuk ketemu Kang Dedi. Kalau kesenian di Lembur Pakuan ini persis di depan rumah Kang Dedi, hari Minggu memang diadakan. Emang kebetulan kalau di Lembur Pakuan hari Minggu itu hampir semua kesenian ditampilkan dari pegawai seni lokal ataupun dari luar Kabupaten Subang sendiri. Cuman untuk gamelan ini bisa dimainkan oleh anak-anak, belajar gamelan di sini, dan biasanya ada yang melakukan tari jaipongan gitu buat anak-anak belajar di sini. Di samping rumah Kang Dedi ya, permainan tradisionalnya congklak ini masih belum diganti ini, congklak, sama ada tempat ada yang jualan ini juga, yang jualan es dawet itu, apa dawet sama cincau itu. Kadang permainan dimainkan sama ibu-ibunya ya, jadi kayak mengenang masa kecil gitu permainan congklak ini. Tapi antusias anak-anak untuk belajar gamelan Sunda ini ya cukup tinggi ya. Selain tutunggulan yang ada di Lembur Pakuan yang diadakan di Balai Pemanah Rasa rutinitas mingguan. Rutinitas ini, kalau tutunggulan ini Sabtu Minggu juga ada, cuman kalau hari Minggu ini pakaian si ibu-ibunya lebih kelihatan banget formal, dalam artian kebayanya itu seragam gitu. Kalau Sabtu itu kadang ibu-ibunya pakai pakaian bebas aja, cuman memainkan tutunggulan seperti ini. Kalau tutunggulan mungkin ini tempat yang paling berisik ya, karena di Balai Pemanah Rasa ini kenceng banget suara tutunggulan tuh. Dan selain tutunggulan, di Balai Pemanah Rasa ada juga yang pernah saya spill di video sebelumnya, ada yang menjual kerajinan tangan, dan kerajinan tangan ini bukan dari Subang sebenarnya, ini dari kabupaten lain yang mungkin diundang oleh Kang Dedi untuk menampilkan atau mempromosikan hasil karya kerajinannya di Lembur Pakuan ini. Nah, ini kerajinan tangan ini dari sampah ya. Kerajinan ini dari Ciamis. Ini kalau ini kerajinan batok ataupun asbak juga ada tuh di sini. Ini dari Ciamis juga.
Ada juga kerajinan lainnya yaitu sendal. Ini sendal dari kayu. Untuk yang bergerigi ini bisa diinjak sambil putar-putar gitu. Ini dari kayu, ini dari Ciamis juga kerajinan ini. Songkok juga ini dari Ciamis. Terus ada tempat tisu juga yang dari Ciamis. Saya kira sebelumnya ini kerajinan dari Subang, ternyata oh ini dari Ciamis gitu, yang datang untuk mempromosikan hasil kerajinannya di Lembur Pakuan ini. Ini 20, Pak. Dan harganya ini cukup murah, 20.000 itu udah plus tisu. Juga dari Ciamis ya? Jadi tidak menutup kemungkinan dari kabupaten lain pun yang punya ciri khas kerajinannya akan dipromosikan di Lembur Pakuan ini. Cuman untuk yang sudah ada dipromosikan di Balai Pemanah Rasa khususnya ini, saya tanya tadi dari Ciamis. Nah kalau ini kerajinan dari bambu, ini dari Subang, ini kerajinan dari anyaman bambu. Selanjutnya kerajinan, oh ini wayang golek ya, wayang golek ini dari Bandung. Ini bisa dibeli di sini. Dan nggak menutup kemungkinan kedepannya itu dari kabupaten lain itu emang pada ngumpul di Balai Pemanah Rasa ini untuk mempromosikan kerajinan hasil kabupaten masing-masing. Ini di sekitar saya jalan, ini sekitar dekat masuk Gang Kandang Sapi. Jadi di sini tempat pengumpulan yang makanan kandang sapi. Itu pengunjung wah berjubel di sini. Jadi saya sempat terhenti dulu di sini untuk ambil video karena untuk jalan itu berdesakan, bikin capek, pegal juga gitu. Untuk jajanan, kalau sekarang itu pedagang yang di sekitaran pinggir kanan kiri jalan itu sudah banyak ya, dan berbagai macam jajanan tradisional ataupun yang sekarang itu udah banyak di Lembur Pakuan ini. Jadi kadang terhentinya itu oleh pengunjung yang belanja dulu untuk jajan dulu gitu. Sementara di sebelah kanan ini sedang dibangun bangunan baru. Yang pasti ini dari pihak Lembur Pakuannya. Awalnya memang itu milik warga, tapi sekarang udah milik Lembur Pakuan. Jadi entah untuk dibangun bangunan apa. Dan pengunjung yang berjubel di areal inti Lembur Pakuan ini terurainya ke areal pesawahan Lembur Pakuan. Jadi nggak sempat berdesak-desakan banget gitu Lembur Pakuan ini, karena keurai ke areal pesawahan ini. Dan ya walaupun panas, saya sekarang panas banget di sini, tapi pengunjung rame banget di areal pesawahan ini. Untuk pengunjung Lembur Pakuan ini, pas tadi saya lewat ke parkirannya itu kebanyakan pengendara itu berasal dari daerah Kuningan, Cirebon kayaknya. Karena situ Cikadongdong sedang perbaikan untuk dijadikan taman yang lebih bagus, jadi air yang mengalir ke Lembur Pakuan juga kurang deras ya, karena mungkin keganggu sama perbaikan di situ Cikadongdong sana. Untuk pedagang sendiri kalau sekarang itu bukan hanya di jalan utama Lembur Pakuan, tapi di pinggir pesawahannya pun udah banyak yang jualan-jualan makanan tradisional itu.
jalan alternatif pun kalau dulu sepi ya, sekarang jalan alternatif ini juga ramai oleh pengunjung karena menghindari jalan yang nanjak turun pas deket kolam ikan yang dari mata air itu, yang sumbernya itu. Dan sekarang kalau pengunjung kecapean, kalau udah nanjak ke areal pesawahan dari Lemur Pakuan, kadang pengunjung beristirahat di deket kandang domba ini. Ya di bawah pohon rambutan yang di kandang domba ini sebenarnya sih. Antusias pengunjung untuk berfoto di pesawahan nggak ngelihat panas atau enggak ya. Walaupun udah panas terik, itu pengunjung bersemangat, masih antusias untuk berfoto di pesawahan.